Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, selamat datang di channel Surau Quran. Di channel ini kita akan mengaji dan mengkaji. Mengaji Al-Quran dan mengkaji fenomena Islam dalam kehidupan. Sahabat Muslim, materi kita hari ini adalah tentang kesalahpahaman umat seputar Al-Quran dan tafsir. Perlu kami ingatkan, materi ini adalah bahagian dari serial Rahasia Quran, di mana serial Rahasia Quran adalah visualisasi dari buku Minhajul Quran. Buku Minhajul Quran berisikan inti dan peta kandungan Al-Quran. Sahabat Muslim, hari ini di tengah masyarakat kita ada pemahaman yang luas, masif, dan menyebar. Tapi sayangnya, pemahaman itu salah dan bermasalah. Pemahaman tentang Al-Quran dan tafsir yang salah itu, kira-kira bisa kita sederhanakan menjadi dua saja. Pertama, pemahaman yang keliru bahwa Al-Quran itu susah dan sulit untuk dipahami. Pemahaman yang kedua, bahwa Al-Quran hanya bisa dipahami lewat tafsir. Sahabat Muslim, pemahaman semacam ini sudah berurat berakar dan menyebar luas di tengah masyarakat. Dan dampaknya sangat berbahaya. Dampaknya adalah sebagian besar kaum muslimin tidak berani untuk dekat dengan Al-Quran. Dia punya semangat untuk beragama, punya semangat untuk memahami Islam, tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, dia cemas, khawatir, takut, sehingga kemudian menjaga jarak. Jadi, dalam kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan 5 koreksi terhadap kesalahpahaman ini. Kesalahpahaman ini menjadi semacam penyakit yang harus kita obati dan kita sembuhkan. Karena kalau pemahaman ini masih ada, maka umat dengan Al-Quran tidak akan pernah bersatu. Tidak pernah nyambung, tidak bisa terkoneksi dengan baik. Padahal Al-Quran adalah akar Islam. Padahal Al-Quran adalah kurikulum generasi terbaik. Dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Padahal Al-Quran adalah petunjuk dan panduan kita. Kalau berjarak, terpisah, kondisinya akan membuat umat kehilangan sumber energi yang paling luar biasa. Yang pertama, bahwa kitab suci kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran, bukan tafsir. Sekali lagi, kitab suci kita sebagai Muslim adalah Al-Quran, bukan tafsir. Sahabat Muslim, perlu kita sadari bahwa Al-Quran dengan tafsir itu berbeda dan tidak sama. Dan yang menjadi kitab suci kita, panduan kita adalah Al-Quran dan bukan tafsir. Secara sederhana kita bisa katakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Sementara tafsir adalah tulisan karya manusia. Para ulama-ulama di bidang ulumut tafsir mendefinisikan Al-Quran sebagai kalamullah, wahyu dari Allah. Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mabdu'u bi suratil Fatihah, dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-Makhtumu bi suratin Nas, berakhir dengan surat An-Nas. Al-Mausulu ilaina bit tawatur, Al-Quran itu sampai dari generasi ke generasi, mulai dari Rasulullah sampai generasi kita hari ini secara mutawatir. Biwasitati Jibril alaihi salam, diturunkan dari Allah dari langit kepada Rasulullah melalui perantaran Jibril alaihi salam. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang hukum membaca Al-Quran itu dinilai sebagai ibadah. Itulah pengertian Al-Quran, itulah batasan Al-Quran. Sementara kitab tafsir adalah produk ilmiah, produk yang dihasilkan oleh para ulama, para mufassirin, untuk membantu, mendalami, dan menggali
Al-Quran sebagai kitab suci. Ada yang pendekatannya historis, sejarah. Ada yang pendekatannya lugawi, bahasa. Ada yang pendekatannya ahkam, hukum, dan seterusnya. Tapi intinya, kitab suci kita adalah Al-Quran dan bukan tafsir. Itu yang pertama. Kemudian, ketika Rasulullah SAW wafat, wahyu terakhir sudah turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dalam surat Al-Maidah Allah menjelaskan itu. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku cukupkan untuk menikmatku. Al-Maidah ayat 3 ini merupakan ayat terakhir turun dan itu adalah ayat terakhir dalam Al-Quran. Sementara tafsir tidak masuk dalam kategori itu. Tidak masuk dalam batasan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Karena itu, mari kita dudukkan masalahnya bahwa kitab suci kita adalah Al-Quran. Ketika kita baca Quran, dapat ibadah, bernilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau kita baca tafsir, itu hanya kitab ilmiah. Sama kita membaca buku-buku yang lain. Sahabat Muslim, ini perlu kita dudukkan dengan jelas. Bahwa kitab suci kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu batasannya jelas. Turun kepada Rasulullah melalui perantaran Jibril, dimulai dari surat An-Nas, dimulai dengan surat Al-Fatihah, berakhir dengan surat An-Nas, membacanya dinilai ibadah. Sementara tafsir itu adalah kajian ilmiah yang ditulis oleh para ulama, para mufassirin. Kalau agar masalah ini menjadi jelas, kita harus katakan Al-Quran kalamullah, wahyu, dijamin, pasti benar. Sementara tafsir, itu kitab tulisan manusia, ulama, mufassirin. Dan kitab suci kita adalah Al-Quran. Jadi jangan dicampur adukkan. Tafsir pada intinya adalah upaya untuk mengembangkan dan memperluas kajian seputar Al-Quran. Tapi ketika wahyu terakhir turun, Al-Quran sudah selesai. Wahyu sudah selesai. Allah mengatakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Dengan apa? Dengan tuntasnya Al-Quran diturunkan. Apakah tafsir bagian dari agama? Tidak. Apakah tafsir bagian dari agama? Tidak. Tafsir adalah produk ilmiah. Tapi bukan bagian dari agama. Kita beriman, wajib beriman kepada kitab, kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, Al-Quran namanya. Dan bukan tafsir. Jadi sekali lagi, kitab suci kita adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, sementara tafsir adalah kajian ilmiah yang ditulis oleh manusia. Itu yang pertama. Sahabat Muslim, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang mudah dipahami dan tidak mengandung keraguan. Kalau ada yang mengatakan, jangan baca Quran nanti sesat. Jangan baca Quran nanti salah paham. Karena Al-Quran itu susah dipahami, sulit dipahami. Ungkapan-ungkapan semacam ini tersebar luas. Dan ini jadi racun yang berbahaya. Ungkapan-ungkapan semacam itu sebenarnya bertentangan dengan wahyu. Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan artinya tidak mengandung kebatilan. Tidak ada keraguan artinya ketika dibaca orang akan dapat petunjuk. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu jangan dibaca, itu menentang kata-kata Allah, menentang wahyu Allah. Apa wahyu pertama? Iqra, baca. Kalau Allah menyuruh membaca Al-Quran, lalu mengapa ada yang melarang membaca Al-Quran? Ini adalah sebuah pemahaman yang berbahaya dan keliru. Sehingga umat kemudian menjauh dan terjauh. Kemudian yang kedua, apakah Al-Quran itu susah dipahami? Pernyataan ini keliru. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran susah dipahami, itu salah, salah, dan salah. 4 kali salah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Qamar 4 kali Allah ulang. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَمِّ الْمُدَّكِّرِ. Sungguh kami sudah memudahkan Al-Quran ini untuk dipahami. Lalu siapa yang mau memahami? 4 kali Allah ulang dalam surat Al-Qamar. Kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu susah, sulit dipahami, salah besar. 4 kali salah. Kenapa?
Allah yang katakan itu dalam surat Al-Qamar. Sahabat muslim, sekarang yang ketiga. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kitab tafsir baru ditulis pada abad ketiga Hijriah. Sekali lagi, fakta sejarah menunjukkan bahwa kitab tafsir baru ditulis pada abad ketiga Hijriah. Kitab tafsir yang awal itu ditulis oleh Imam At-Tabari. Beliau lahir tahun 224 Hijriah. Artinya sekitar 200 tahun lebih setelah Rasulullah meninggal, baru lahir Imam At-Tabari. Dan tidak mungkin seorang Imam Tabari lahir langsung nulis tafsir, tidak mungkin. Tentu dia punya masa belajar sampai dia dewasa dan menjadi seorang ulama, menjadi mufassir. Atau ada sumber lain mengatakan bahwa ada yang namanya Imam Hud Al-Huwari, termasuk orang yang awal menulis tafsir. Beliau lahir tahun 200 Hijriah. Tidak mungkin juga Imam Hud ini lahir tiba-tiba nulis tafsir. Jadi secara faktual, Rasulullah, sahabat, dan tabi'in itu tidak bersentuhan dengan tafsir, tidak bertemu dengan tafsir, tidak tahu menahu akan ada tafsir. Rasulullah mengatakan, menjamin, khairul qurun qarni, thumma alladhi yalihi, thumma alladhi yalihi. Zaman terbaik, era terbaik adalah eraku. Kemudian era sesudahku, kemudian sesudahnya. Jadi generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in 200 tahun pertama, generasi awal itu, generasi terbaik itu tidak bersentuhan dengan tafsir, tidak mengenal tafsir. Karena tafsir baru ditulis abad ketiga Hijriah. Sahabat muslim, sekarang yang keempat. Bahwa tafsir harus ditempatkan di tempat yang benar. Tempatkanlah tafsir pada tempatnya. Dan tempat tafsir yang benar adalah sesudah Al-Quran, bukan sebelum Al-Quran. Umat, Al-Quran, baru tafsir. Umat dulu, Al-Quran di depannya, tafsir di belakangnya. Hari ini, orang menempatkan tafsir di depan Al-Quran. Sehingga umat harus berhadapan dengan tafsir, sehingga baru bisa bersentuhan dengan Al-Quran. Sehingga kemudian tafsir menjadi penghalang. Sehingga umat tidak nyambung dengan Al-Quran. Padahal, niat para ulama, para mufassirin menulis kitab tafsir, bukan untuk membuat umat terhalang, atau terhijab, atau terhenti, sehingga tidak bisa sampai kepada Al-Quran. Bukan itu maksudnya. Kita yang salah pakai, kita yang salah paham. Harusnya, kita sebagai muslim, baca Quran, baca artinya, pahami artinya. Kalau ada masalah, kalau ada pemahaman yang perlu diperdalam, baca tafsir, temui ulama. Itu logikanya. Itu metodologi yang betul. Bukan ujuk-ujuk dengan tafsir. Sehingga akhirnya kita sibuk atau terhenti di depan tafsir, tidak sampai kepada Al-Quran. Ada beberapa logika yang patut kita pikirkan. Satu, tafsir itu banyak. Banyak jenis, banyak tafsirnya, dan masing-masing tafsir banyak jilidnya. Jumlah tafsir ratusan. Jilid per tafsir itu ada 10, 12, 30, dan seterusnya. Jadi kalau di total, jumlah kitab tafsir itu ribuan jilid. Logika sederhana. Kalau ngaji Quran yang satu jilid aja susah bagi umat, mungkinkah dia membaca ribuan jilid tafsir? Ghaira ma'qul, tidak masuk akal. Ini logika yang salah, keliru, tapi selama ini kita pakai. Kalau harus lewat tafsir dulu umat ini baru sampai ke Al-Quran, tidak bakal sampai. Kenapa? Tafsir banyak. Yang mana yang mau dibaca? Tafsir lugawi, tafsir tarikhi, tafsir ahkam, atau tafsir mana? Kita terhenti akhirnya di depan tafsir. Dan tidak sampai kepada Al-Quran. Karena itu kita balik. Kita reposisi. Umat, Al-Quran, tafsir. Umat baca Quran, baca ayatnya, baca artinya, dalami maknanya, karena Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Kalau ada yang masih mengganjal, tidak paham, butuh pendalaman, silahkan buka tafsir, silahkan baca tafsir, silahkan temui ulama, temui ustadz. Tapi jangan sampai menempatkan tafsir di depan Al-Quran, sehingga Al-Quran
tidak terjangkau, tidak terjamah dan terhijab dari kaum muslimin. Sahabat muslim, sekarang kita bahas yang kelima. Dalam membaca Al-Quran dengan artinya, kita perlu dampingi dengan kitab fikih. Jadi begini, dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat ahkam, ayat yang terkait dengan hukum. Ayat-ayat ahkam ini, itu sudah dikumpulkan oleh para ulama, ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum, dikumpulkan dengan hadis-hadis hukum, digabung, direkonstruksi dengan metodologi usul fikih, kemudian melahirkan sebuah ilmu baru namanya ilmu fikih. Ilmu fikih ini membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan seorang pribadi. Mulai dari urusan pribadinya sampai urusan yang lebih luas. Nah, bagi kita yang membaca Al-Quran, membaca artinya, kalau bertemu dengan ayat-ayat hukum, lewati saja dulu. Karena pembahasan detail tentang hukum itu sudah ada. Kitab yang ready to use, siap dipakai. Jadi baca Quran, baca artinya, dampingi dengan belajar kitab fikih. Ada banyak kitab fikih yang beredar. Misalnya fikih Muyassar yang hari ini ditulis dalam format yang simpel, sederhana, dan praktis misalnya. Sahabat muslim, dari materi kita hari ini dapat kita simpulkan, pertama, ada kesalahpahaman yang masif di tengah masyarakat. Dan kesalahpahaman itu membuat umat terjauh dari Al-Quran. Penyebab kesalahpahaman itu dua persepsi yang keliru. Satu, persepsi bahwa Al-Quran itu susah dipahami. Kemudian yang kedua, persepsi yang keliru bahwa untuk paham Al-Quran harus lewat tafsir. Kekeliruan cara pikir ini harus kita koreksi dengan 5 koreksi tadi. Pertama, bahwa kitab suci kita adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, wahyu dari Allah, dijamin, dan itu bagian dari agama. Sementara kitab tafsir adalah produk ilmiah. Itu bonus akademis untuk memperluas wawasan dan pemahaman kita. Tapi tidak ada pun kitab tafsir, tidak masalah. Karena si sahabat, tabi'in, 200 tahun pertama, generasi awal Islam, tidak bersentuh dengan tafsir. Mereka jadi generasi terbaik. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu pada intinya mudah untuk dipahami dan tidak ada keraguan di dalamnya. Allah mengatakan 4 kali, Al-Quran itu mudah dipahami dalam surat Al-Qamar. Kemudian Allah katakan Al-Quran itu tidak mengandung kerugian, dan Allah katakan Iqra, baca. Kalau dia melarang membaca Al-Quran itu salah, sesat. Bertentangan dengan wahyu dan penegasan dari Allah. Berikutnya, bahwa dalam sejarah tafsir itu adalah produk abad ketiga Hijriah. Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in tidak ketemu dengan tafsir. Karena ulama tafsir pertama lahir itu tahun 2000, tahun 200 Hijriah. Sehingga setelah 200-an baru ditulis kitab tafsir itu. Kemudian yang keempat, kita perlu tempatkan tafsir pada tempatnya. Kita bukan aliran baru yang mengatakan tafsir tidak perlu, bukan. Tapi kita ingin mengatakan bahwa Al-Quran harus ditempatkan di depan tafsir. Jadi Al-Quran dulu baru tafsir. Mari kita tempatkan tafsir pada tempatnya. Jangan di depan Quran, jadi penghalang. Karena ulama tafsir, para mufassirin, tidak berniat untuk menjadikan kitab-kitab mereka membuat umat terhijab dan terhalang dari Al-Quran. Tidak itu niat mereka, salah paham kita yang membuat itu terjadi. Kemudian yang kelima, koreksi kita, untuk menghindari salah paham soal hukum, ketika membaca Al-Quran dengan membaca artinya, ada ayat-ayat hukum, lewati dulu, lewati saja, baca kitab fikih sebagai kajian hukum yang utuh, yang praktis, yang bisa kita pakai langsung sebagai pribadi muslim yang sudah dikerjakan oleh para ulama terdahulu. Sahabat muslim, itu pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.